Cerita diawali dengan memperkenalkan sosok pria paruh-baya bernama Dan Morgan, seorang sales mobil yang sedang melobi seorang pelanggan. Dan bukanlah sosok yang haus akan jabatan, bukan juga tipikal pria yang irian, meski salah satu rekannya memiliki mobil sport mahal yang dibelinya dengan cara cicilan. Hari ini adalah hari jadi pernikahan Dan yang ke-25. Ia sudah menyiapkan sebuah hadiah berupa bunga. Dia bernama Jessica, istri Dan yang pertama sekaligus terakhir untuk selamanya. Ada Nina si kakak, Kyle si adik, dan Max si bungsu. Mereka adalah keluarga kecil bahagia yang tidak pernah mengeluh, meski tak jarang terjadi keributan kecil antara Kyle dan Nina yang diberi tugas untuk mengasuh. Dan ya, Kyle seadik ternyata diam-diam adalah seorang gamer yang sering menyewa komputer milik temannya hanya untuk bermain game kesukaannya, yaitu game Valorant. Bahkan Kyle sudah punya pen sendiri berkat kelihayannya dalam main tembak-tembakan tersebut. Untuk merayakan hari jadi mereka, Dan dan Jessica pun pergi ke pasar malam untuk naik roller coaster, mengenang masa muda mereka sekaligus tanggal jadian yang jatuh tepat pada bulan Desember, yang tepat saat keduanya selesai muter-muter. Ada beberapa pemuda yang seperti yang tergabung dalam kelompok gangster mengambil foto Dan dan Jessica sedang berciuman dari jarak beberapa meter, sehingga Dan yang tak terima privasinya diganggu pun nyerenteng minta fotonya dihapus, tetapi... Ya, ingin rasanya Dan menghajar pemuda pelontong ini, di mana Jessica yang tak ingin terjadi keributan pun meminta suaminya untuk pergi dan jangan diladeni, yang karena Dan bukanlah orang yang terlalu pemberani. Ia pun menuruti permintaan Jessica yang mengajaknya pergi meninggalkan tempat ini. Insiden barusan membuat Dan menjadi kepikiran, sebegitu lemahkah diriku, tidak punya harga diri untuk melawan pembuli? Dan yang sadar sudah jadi bapak-bapak pun tak punya pilihan lain selain hidup normal, tanpa perlawanan dan tanpa aksi yang memicu adrenalin. Dibandingkan suaminya, Jessica nyatanya lebih peduli terhadap perlindungan diri. Itulah yang menjadi alasan Jessica ikut kelas boxing, yang di situ ia tak sengaja mendapatkan teman baru sesama ibu-ibu bernama Gwen, yang langsung akrab ngobrol di hari pertama berkenalan. Thank you. Tepat di saat bersamaan, Dan justru terlihat melakukan tugas belanja bersama si bungsu. Ia nampak mencurigai seorang pembeli yang terus mengikutinya sedari tadi. Di momen ini akan menjadi momen penguakan jati diri Dan yang sesungguhnya, karena ternyata... Really? Ya, Dan ternyata sangat pandai berkelahi, bahkan dengan posisi masih menggendong si bungsu. Entah siapa orang asing ini dan apa tujuannya, Dan tidak memiliki pilihan lain selain melumpuhkan penjahat itu di depan umum. Dari sini, atmosfer dan aura Dan pun seketika berubah dari seorang bapak-bapak komplek yang kalah menjadi sosok brutal yang terburu-buru. Masih belum diketahui siapa Dan sebenarnya dan bagaimana asal-usulnya, tapi yang pasti, ia harus secepatnya pergi membawa keluarganya sejauh mungkin setelah penyamarannya berhasil terbongkar. Dia bernama, kita panggil saja Samsul, orang yang mengetahui jati diri dan sekaligus orang yang memiliki skill untuk membuatkan identitas palsu, di mana Dan meminta Samsul untuk buat paspor dan identitas palsu untuk dirinya dan keluarga, dan tunggu di Las Vegas sampai dia dan keluarganya tiba di sana. Meet me in Vegas in 3 days. Tak buang waktu, Dan langsung menjemput Nina di sekolah tepat saat sedang nongkrong bersama teman-temannya. Setelah itu, mereka berdua langsung meluncur ke rumah temannya Kyle, yang akhirnya ketahuan juga bahwa Kyle diam-diam sering bermain game. Tak punya waktu untuk menceramahinya sekarang, Dan langsung meluncur untuk menjemput Jessica di tempat kerjanya. I can explain. Get in the car. Setibanya di lokasi, Jessica yang kebetulan seorang terapis pun diminta untuk izin pulang dengan alasan Dan ingin mengajak keluarganya liburan ke Las Vegas. Yang tepat saat mereka semua pergi, ada seorang pria bernama, kita panggil saja si Brewok, yang sepertinya adalah salah satu orang dari pihak yang sedang memburu Dan saat ini. Di
Disinilah kita akan diperlihatkan dengan momen menarik ketika Den berusaha menghindari kejaran si brewok bertampang ketus sekaligus harus meredam kecurigaan keluarganya yang terus-menerus bertanya-tanya tentang kenapa kok kamu tiba-tiba melakukan manuver-manuver edan seperti Fast and Furious, di mana Den beralasan bahwa dirinya memang sedang mencoba meniru gaya Dominic Toretto yang selalu memasang muka serius. Sadar mobilnya telah dipasang alat pelacak, Den pun membawa keluarganya ke tempat servis di showroom mobil tempatnya bekerja. Ia mengangkat mobilnya tinggi-tinggi dengan alasan ingin mengecek kesiapan perjalanan panjang yang ketika alat pelacaknya berhasil ditemukan, Den pun buru-buru menghampiri rekan kerjanya yang selalu mengendarai mobil sport mewah dan menempelkan alat pelacak pada mobilnya untuk mengecoh para pemburu tersebut. Beberapa jam kemudian, Den dan keluarga terlihat sudah menempuh kurang lebih seperempat perjalanan, di mana hal mengejutkan terjadi ketika Den sekonyong-konyong membuang ponsel milik anggota keluarganya dengan maksud untuk mencegah upaya pelacakan yang dilakukan oleh para pemburu. Namun di depan anak dan istrinya, Den beralasan bahwa ponsel adalah satu dari sekian banyak penyebab kurangnya komunikasi antara sesama individu, sehingga apa yang dilakukannya barusan adalah bentuk kepedulian seorang kepala rumah tangga yang ingin menjaga keharmonisan keluarganya. Suara saya habis. Beralih ke rumah Den dan keluarga yang didatangi oleh para pemburu. Untuk pertama kalinya kita akan berkenalan dengan sosok bernama McCaffrey yang merupakan pimpinan atau bos dari kelompok tentara bayaran yang biasa menerima pekerjaan rahasia dari pemerintah, di mana Den adalah salah satu anak buah terbaik McCaffrey yang memilih untuk berhenti dan memulai hidup sebagai orang biasa. Kembali ke Den dan keluarga yang sedang berkendara di jalan tol tepat saat ada beberapa anak buah McCaffrey mengawasi dari atas. Mereka memutuskan untuk melakukan pengejaran menggunakan kendaraan roda 2 yang untungnya istri dan kedua anak Den sedang tertidur lelap. Hanya si bungsu yang masih bentak, sehingga Den bisa leluasa melakukan aksi-aksi brutal kepada para pengejar tersebut. Tiba di sebuah kota bernama Iowa yang kebetulan merupakan kota tempat universitas favorit Nina berada, sekaligus kampus tempat pacarnya Nina kuliah juga di sana. Den yang butuh istirahat dan tempat sembunyi sementara pun setuju dengan ajakan Nina untuk mengunjungi kampus tersebut. Yang setibanya di sana, kebetulan ada semacam perayaan yang diisi dengan acara minum bir dan pesta-pesta, di mana Jessica sempat digoda oleh salah satu mahasiswa yang mengajaknya minum bir tanpa tahu jika Jessica adalah seorang ibu yang sedang menggendong bayi, sehingga Hey, sexy, want me to show you how to do a keg stand? saat sedang keliling kampus dan mencurigai seorang pria Jerman yang sedang membawa koper misterius, ia pun izin untuk menyingkir pergi ke perpus. Yang alangkah tensinya seorang Den saat mencurigai pria yang salah karena ternyata Den pun terlibat perkelahian dengan anak buah McCaffrey tepat di dalam ruang laboratorium yang meski beresiko dan cukup menguas-waskan, Den tetap all out mengeluarkan semua kemampuannya hingga si penjahat tumbang kurang dari 1 menit saja. Nina sendiri terlihat pergi ke asrama laki-laki dengan maksud untuk menemui pacarnya. Yang betapa sakitnya hati Nina saat menyadari jika pacarnya ternyata sudah punya cewek baru dan kebetulan baru saja selesai melakukan proses reproduksi, sehingga Nina yang atit pun langsung pergi sambil ciremai air mata. Yeah, I thought we were on the same page on that. I'm so sorry. Can we just go? Melihat putrinya menangis, Den yang tak tega pun memberikan sebuah nasihat berupa ilmu pengetahuan tentang titik-titik syaraf tubuh manusia yang paling lemah dan paling rentan merasakan rasa sakit, sehingga selesai dengan si sulung Nina, kini giliran Kyle yang selalu murung karena tidak bisa main game, sehingga untuk membuatnya ceria, Den mengajak Kyle untuk main tembak-tembakan di zona permainan dengan Kyle yang sangat amat percaya diri bisa menang mudah melawan ayahnya, tanpa tahu jika hal tersebut adalah makanan sehari-hari ayahnya ketika dulu masih bekerja. You just pull the trigger? Oh, I got lucky there.
Semakin dekat dengan Las Vegas dan akhirnya bisa menyatukan kembali keakraban keluarganya, kini mereka nampak lebih ceria, lebih banyak ngobrol antara satu sama lain, yang hal itu sudah sangat jarang terjadi akhir-akhir ini. Vegas! Tiba di Las Vegas, mereka langsung menginap di salah satu kamar hotel mewah yang sebelumnya sudah dipesan, sementara Dan,